Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zafira Lamuna dengan NIM 7211419184. Kali ini akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Gambar tersebut menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Selanjutnya ada perusahaan dan lingkungannya. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, dan mesin, dan uang. Sedangkan aliran sumber daya virtual itu aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Sedangkan aliran sumber daya lingkungan yaitu aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. 8 sumber daya lingkungan ada pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham atau pemilik, serikat pekerja, pemasok, komunitas keuangan, dan perusahaan. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. Meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggan, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ada 3. Keunggulan strategis yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis yaitu pengimplementasian strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Dan keunggulan operasional yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Rantai nilai atau porter. Sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh porter sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri atas 2 jenis, utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah dan meliputi logistik input. Sedang aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Sedangkan aktivitas nilai pendukung terlihat pada lapisan bagian atas dan mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selanjutnya ada sistem nilai. Perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Kebanyakan eksekutif MNC menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global
tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perusahaan internasional. Kabar buruk bagi para eksekutif MNC adalah tantangan koordinasi semakin besar bagi MNC dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Sumber daya informasi yang tersebar peranti keras, peranti lunak, dan pegawai menjadi sulit untuk dikelola dan dapat diatur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bertentangan. Kabar baiknya adalah bahwa kemajuan di bidang teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi telah membuat koordinasi global menjadi jauh lebih mudah. Keuntungan koordinasi yaitu yang pertama fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilah sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS, yaitu kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Relevansi informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Akurasi yaitu idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Ketepatan waktu yaitu informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting, berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kelengkapan yaitu para pengguna hendaknya memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Selanjutnya ada sistem manajemen yang pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan, yaitu sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial, teknologi informasi terkini atau terbaru. Satu masalah dalam mengubah data warisan adalah bahwa data seperti ini bisa jadi tidak tersedia dalam format digital. Beberapa data warisan dapat hanya tersedia dalam bentuk cetakan kertas. Data seperti ini masih tetap dapat diambil sebagai gambar. Format-format umum manajemen gambar yaitu ada Chain Photographic Expert Group, Graphics Interchange, Take Image File Format, dan Windows Meta File Format. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk area-area bisnis. Pendekatan SPIR atau Strategic Planning for Information Research mengembangkan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.